Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Astika Putri, NPM 20882011A2259000, semester 4, kelas A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, STKIP PGRI Sumeneb. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi, dosen pengampu Bapak Juhdi MPD. Di sini saya akan mengapresiasi unsur ekstensi sebuah novel dan teori yang terkandung di dalam novel tersebut. Novel yang saya pilih yaitu Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Di sini saya akan menyebutkan identitas buku. Judulnya Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Pengarang Terelie, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit Juni 2010. Jumlah halaman 264 halaman. Buku novel ini mengisahkan tentang kehidupan Tania, seorang gadis perempuan yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Hidupnya menjadi semakin sulit ketika sang ayah meninggal dunia dan membuat ibunya menjadi tulang punggung keluarga kecil yang terdiri dari Tania dan seorang adiknya yang bernama Dede. Dengan segala keterbatasan yang menghimpitnya, Tania dan Dede akhirnya berhenti bersekolah. Mereka mulai mengisi hari-hari mereka dengan berjalan dari mobil ke mobil, mengamen, menyanyikan lagu-lagu dewasa demi mengumpulkan pundi-pundi uang yang diharapkan bisa meringankan beban sang ibu yang bekerja serabutan dan seringkali sakit. Tapi semua kesulitan itu mendadak sirna saat Tania menemukan seseorang. Hari itu malam mulai larut. Tania dan Dede mengamen di sebuah bis kota yang penuh dengan orang-orang yang baru pulang kantor. Saat mengamen itulah Tania yang berbaju lusuh dan tidak memakai alas kaki menginjak sebuah paku payung, menciptakan luka di telapak kakinya dan membuat darah segar mengalir deras. Saat itulah seseorang itu menolongnya. Ia membersihkan luka di kaki Tania, menutupnya dengan sapu tangan yang ia miliki. Kemudian dibelikannya Tania obat merah untuk menyembuhkan lukanya. Keesokan harinya Tania kembali mengamen. Dengan kakinya yang pincang, ia bernyanyi dari satu bis ke bis lainnya bersama Dede. Rupanya ia bertemu lagi dengan seseorang itu. Seorang itu datang menghampiri Tania dan Dede, kemudian menyerahkan 2 buah kotak dan menyerahkannya kepada Tania. Kotak tersebut berisi 2 buah sepatu, satu untuk Tania dan satu untuk Dede. Hari itu juga seseorang itu berkunjung ke rumahnya, bertemu dengan ibunya. Ia mengatakan kepada sang ibu bahwa ia akan menyekolahkan Tania dan Dede hingga tamat. Sejak itulah kehidupan Tania mulai berubah. Ia kembali bersekolah, kembali menuntut ilmu berkat seseorang yang kehadirannya ia anggap seperti malaikat di kehidupannya. Seseorang itu yang bernama Danar. Tania kemudian mulai merasakan perasaan ganjil itu, jatuh cinta, tetapi dirinya masih terlampau kecil dan tidak mengerti akan perasaan yang menyelimuti hatinya itu. Namun tak lama setelah nasib baik itu menghampirinya, cobaan kembali datang menerpa dirinya. Ibunya meninggal dunia. Hidup Tania terus berlanjut meski duka menyelimuti hatinya. Tak lama setelah kepergian ibunya, Tania menerima beasiswa untuk bersekolah menengah di Singapura. Dengan nasihat Danar, ia berangkat ke Singapura meninggalkan Dede. 3 tahun terlewati, Tania kembali pulang ke Indonesia dan menghabiskan masa liburannya. Meski setelahnya ia kembali ke Singapura untuk melanjutkan studi sekolah menengah atasnya di sana. Saat hari kelulusan SMA-nya, Danar datang dengan kekasihnya yang bernama Ratna. Saat itulah Dana dan Ratna menyampaikan bahwa mereka memutuskan untuk menikah. Tania kaget bukan main. Setelah kepulangan mereka, Tania bertekad untuk tidak datang ke acara pernikahan mereka. Dan Tania benar-benar tidak datang, meski Danar sendiri yang memintanya. Meski Ratna sudah mendatangi kediamannya di Singapura beberapa hari sebelum pernikahannya,
hanya untuk membujuk agar Tania mau datang ke pernikahan tersebut. Tania tidak mau datang karena ia mengira jawaban dari pertanyaannya selama ini tentang perasaan Danar yang sebenarnya sudah jelas di depan mata. Malaikatnya itu tak pernah mencintainya, padahal ia sudah berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk pemuda itu. Menuruti semua perkataannya dan tumbuh menjadi gadis yang cantik, cerdas, dan dewasa, semuanya terus berlanjut. Sampai akhirnya suatu hari Tania menerima email dari Ratna yang bercerita tentang kehidupan rumah tangganya dengan Danar. Cerita-cerita itulah yang kemudian membuat Tania memutuskan untuk kembali pulang. Tania pulang ke Indonesia dan semuanya terungkap. Sesampainya Tania di Indonesia, Dede akhirnya bercerita tentang semuanya. Maksud dari semua perlakuan Danar selama ini dan sebuah draft novel di laptop Danar yang pernah ia baca yang katanya tidak akan selesai. Karena novel itu bercerita tentang Tania dan Danar, tentang perasaan Danar yang sebenarnya, bahwa ia juga memendam rasa yang sama kepada Tania. Tapi novel itu berhenti dan tidak akan pernah selesai. Berhenti pada saat hari pernikahan Danar dengan Ratna. Tania kemudian bergegas menemukan Danar. Tania bertemu dengan malaikatnya itu di bawah pohon linden. Dan disinilah akhirnya semua kebenaran terungkap. Semua perasaan terluapkan, tetapi tidak ada yang berubah karena semuanya sudah terlambat. Bahwa Danar sudah bersama Ratna dan Ratna sedang mengandung. Akhirnya jalan yang terbaik adalah sama-sama melepaskan dan mengikhlaskan perasaan yang selama ini mereka pendam diam-diam itu. Unsur ekstrinsik yang terdapat dalam novel ini yang pertama yaitu nilai ekonomi. Kebutuhan ekonomi mengharuskan seseorang bekerja. Terdapat dalam kalimat memaksaku mengeluarkan suara lebih kencang dalam novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin halaman 21. Kalimat ini menggambarkan bahwa untuk dapat memenuhi kebutuhan, seseorang harus berusaha mendapat hasil maksimal. Yang kedua, menyimpan uang sebagai tabungan untuk kebutuhan masa depan yang belum terprediksi. Terdapat dalam kalimat, karena beasiswa bulananku lebih dari cukup, semua uang transfer itu tidak pernah kusentuh, ku tabung. Dalam novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin halaman 90. Berani mengambil kesempatan untuk membuka sebuah jalan penghasilan masa depan merupakan langkah investasi yang baik untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terdapat dalam kalimat, tabunganku dari 6 tahun beasiswa plus uang kirimannya dulu jauh dari cukup untuk menyewa toko kecil di salah satu sudut jalan dekat flat. Toko kue itu kunamai Mother. Terdapat dalam novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin halaman 167. Unsur ekstrinsik yang kedua yaitu nilai moral. Saling tolong menolong dan menghargai sesama. Terdapat dalam kalimat, saat kami akan turun, dia memberikan selembar uang 10 ribuan untuk beli obat merah. Dalam novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin halaman 24. Memberikan nasihat yang bermanfaat untuk orang lain sebagai salah satu bentuk kepedulian. Terdapat dalam kalimat, mengikhlaskan semuanya. Ibu akan datang seperti saat membangunkan kalian pagi-pagi untuk bersiap bersekolah, tetapi sebelum waktunya tiba, kita harus pulang ke rumah malam ini. Tidur yang nyenyak, esok pagi bangun, melanjutkan kehidupan. Suatu hari nanti kita akan bertemu lagi dengan ibu. Dia pasti menjemput. Terdapat dalam novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin halaman 63-64. Unsur ekstrinsik yang ketiga yaitu nilai sosial. Kepedulian untuk membantu kebutuhan sekunder sesama. Terdapat dalam kalimat, tetapi siapa yang akan membayarinya? Aku tersadarkan dari kegembiraan sesaat. Jangankan sekolah, 3 tahun terakhir ini makan saja kami susah. Terdapat dalam novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin halaman 27. Kepedulian terhadap orang lain untuk menjalin hubungan baik sebagai rangka silaturahmi dan perbaikan diri antar sesama. Terdapat dalam kalimat, iya, Dede bawa oleh-oleh kue dari Kak Miranti. Sebagai gantinya, Kak Tania harus kirim kue dari toko Kak Tania di sini, kata Kak Miranti, sebagai studi banding antar negara.
terdapat dalam novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin halaman 173. Kepedulian untuk memajukan pendidikan masyarakat terdapat dalam kalimat teman-teman penghuni flat yang lain tahu aku dan Ane membuka kelas mendongeng beramai-ramai menyumbang buku terdapat dalam novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin halaman 176. Nilai ekstrinsik yang keempat yaitu nilai ketuhanan. Dalam menghadapi segala masalah, hanya Tuhan tempat meminta pertolongan. Terdapat dalam kalimat dalam doa-doa aku hanya menyebut kesembuhan ibu. Novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin halaman 54. Takdir yang diberikan Tuhan adalah yang terbaik. Sebagai manusia, bersyukur dan ikhlas adalah kunci ketenangan jiwa. Terdapat dalam kalimat, ya Tuhan, semua takdirmu baik, semua kehendakmu adalah yang terbaik, dan aku menyerahkan nasib kedua anakku kepadamu. Kau baik sekali mempertemukan kami dengan seseorang sebelum kematianku. Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin halaman 60. Nilai ekstrinsik yang keempat yaitu nilai budaya. Mengunjungi dan berdoa untuk seseorang yang telah meninggal dunia secara rutin. Terdapat dalam kalimat, adikku setiap minggu selama 8 tahun terakhir selalu datang ke pemakaman ibu, membawa mawar merah, mengadu, bercerita. Novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin halaman 193. Menurut saya, teori yang digunakan dalam novel Daun yang Jatuh Tidak Pernah Membenci Angin adalah teori feminisme. Karena dalam novel ini menceritakan seorang perempuan yang harus putus sekolah karena keterbatasan biaya. Namun beberapa tahun kemudian berubah karena adanya lelaki penolong yang menjadi malaikat di hidupnya. Namun perempuan itu kembali bersedih karena lelaki yang ia cintai menikah dengan wanita lain dan harus membiarkan perasaannya gugur